Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Trimayuni, NIM P0713401872. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak DRS IGD Sudarmanto BSc MKes, Bapak Inyoman Jirno SKM MSI, serta Ibu Luputurinawati SSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar karya tulis ilmiah dengan judul Uji Angka Lempeng Total dan Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada lawar babi merah yang dijual di Desa Dinas Ketewel, yang dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Makanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran berbagai macam penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui makanan disebut dengan foodborne disease. Makanan yang dikonsumsi harus higienis, sehat dan aman, yaitu bebas dari cemaran fisik, kimia, dan bakteri. Cemaran bakteri seperti Escherichia coli dan sebagainya melalui pemeriksaan laboratorium, dan hasil pemeriksaan menunjukkan angka kuman Escherichia coli 0 atau negatif. Desa Dinas Ketewel merupakan salah satu desa yang terkenal dengan lawar babinya yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dibuat dari daging babi mentah serta darah babi segar yang kemudian dicampur bersama-sama dengan bahan pelengkap lainnya. Berdasarkan penelitian Purnama et al. Pada tahun 2017 terdapat cemaran bakteri Escherichia coli yang cukup tinggi pada makanan lawar, yaitu 72,7% dari 44 sampel yang diteliti. Hal tersebut disebabkan karena bahan baku lawar terbuat dari daging babi mentah yang rentan terkontaminasi bakteri jika tidak dilakukan proses pengolahan yang baik. Adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli pada makanan dapat menimbulkan keracunan makanan seperti diare. Penyakit diare masih cukup tinggi ditemukan di Kabupaten Gianyar. Pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 13.605 kasus diare dengan kasus yang sudah ditangani dengan baik sebanyak 7.380 kasus. Manusia juga dapat terinfeksi penyakit Taeniasis yang dikarenakan mengonsumsi daging babi yang terinfeksi larva Taenia solium. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah kualitas bakteriologis dari lawar babi merah yang dijual di Desa Dinas Ketewel. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada makanan tradisional, yang kedua ada penjamah makanan, yang ketiga ada lawar, yang keempat ada sumber kontaminasi makanan, yang kelima ada penyakit diare, yang keenam ada Taeniasis dan Cysticercosis, yang ketujuh ada bakteri Escherichia coli, yang ke-8 ada angka lempeng total, dan yang terakhir ada identifikasi bakteri Escherichia coli. Selanjutnya ada bab 3 yaitu kerangka konsep. Kualitas lawar secara bakteriologi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi bahan makanan, alat memasak, tempat pengolahan, cara pengolahan, dan penyamah makanan. Salah satu jenis lawar yang diuji laboratorium adalah lawar babi merah. Selanjutnya ada definisi operasional variabel seperti yang sudah disajikan pada slide. Selanjutnya yaitu bab 4 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Yang kedua yaitu tempat dan waktu. Lokasi untuk pengambilan sampel dilakukan di Desa Dinas Ketewel dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Panuraksa Utama. Waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium untuk penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April tahun 2021. Selanjutnya ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 pedagang lawar babi merah di Desa Dinas Ketewel. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah angka lempeng total dan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya ada besar sampel. Sejumlah lawar babi merah di Desa Dinas Ketewel yang akan digunakan sebagai sampel sebanyak 10 sampel lawar babi merah, yaitu 1 bungkus lawar babi merah dari setiap pedagang. Dengan menggunakan teknik sampling yaitu non-probability, yaitu sampling jenuh. Selanjutnya ada kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi. Pada penelitian ini adalah lawar babi merah yang baru selesai diolah dengan menggunakan campuran darah babi serta daging babi mentah tanpa proses perebusan dan dijual di warung lawar babi di Desa Dinas Ketewel. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah lawar babi tanpa penambahan darah babi serta menggunakan daging babi matang atau dengan proses perebusan yang dijual di warung lawar babi Desa Dinas Ketewel. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan laboratorium, serta menggunakan instrumen penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi, lembar wawancara dan jawaban responden, lembar observasi, alat-alat gelas, bahan pemeriksaan, serta media dan reagensia untuk pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama ada prosedur dalam pengambilan dan penyimpanan sampel, yaitu sampel yang diperoleh dari pedagang dipindahkan menggunakan cool box dengan blok-blok es batu dan langsung dibawa ke laboratorium panureksa utama untuk dilakukan pemeriksaan pada hari itu juga. Pengujian dilakukan dalam waktu 1 jam dengan maksimal waktu 24 jam. Selanjutnya ada prosedur kerja ALT. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Yang kedua, penyiapan contoh dan media. Yang ketiga, uji angka lempeng total. Yang keempat, ada pembacaan hasil. Dan yang kelima, ada pelaporan hasil. Selanjutnya, ada prosedur kerja identifikasi Escherichia coli yang dimulai dari persiapan alat dan bahan. Yang kedua, penyiapan contoh dan media. Yang ketiga, inokulasi pada media EMBA. Yang keempat, uji biokimia dengan media SIM. Yang kelima, ada pembacaan dan pelaporan hasil. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yaitu data hasil pengujian, wawancara, dan observasi diolah dengan teknik pengolahan data secara tabulating data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diberi narasi. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung rata atau mean hasil observasi dibandingkan dengan teori serta standar pada SNI 7388 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan dan Permenkes RI nomor 1096-Menkes-per-6-2011. Selanjutnya ada bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran lokasi penelitian. Desa Ketewal adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang memiliki luas 675 hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 berjumlah 10.301 jiwa dan pada tahun 2018 berjumlah 10.549 jiwa. Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Guang, sebelah timur Sungai Yehwosteben, sebelah selatan Selat Badung, dan sebelah barat Desa Batu Bulan. Secara administrasi, Desa Ketewal terdiri dari 3 desa adat dan 15 banjar dinas. Selanjutnya ada karakteristik objek penelitian. Sampel lawar babi yang digunakan merupakan lawar babi merah yang baru selesai diolah dengan menggunakan campuran darah babi serta daging babi mentah. Adapun karakteristik dari lawar babi merah tersebut adalah warna dominan merah, berbau khas lawar, dan bertekstur lembek. Berdasarkan data hasil wawancara mengenai karakteristik pengolahan lawar babi merah di Desa Dinas Ketewal, seperti tabel yang disajikan pada slide. Selanjutnya ada karakteristik subjek penelitian, didapatkan hasil seperti pada tabel yang disajikan pada slide. Selanjutnya ada higien dan sanitasi lawar babi merah seperti tabel yang sudah disajikan pada slide. Selanjutnya ada angka lempeng total. Berdasarkan hasil pemeriksaan angka lempeng total pada 10 sampel lawar babi merah, didapatkan hasil seperti tabel yang sudah disajikan pada slide. Didapatkan hasil sebanyak 9 sampel lawar babi merah tidak memenuhi standar dan sebanyak 1 sampel lawar babi merah memenuhi standar sesuai standar pada SNI 7388 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Dengan nilai ALT tertinggi sebesar 2 kali 10 pangkat 7 koloni per gram dan sampel dengan nilai ALT terendah yaitu sebesar 4,6 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Selanjutnya yaitu identifikasi bakteri Escherichia coli. Berdasarkan hasil penanaman pada media EMBA, sebanyak 3 media terdapat pertumbuhan koloni berwarna hijau metalik dan sebanyak 7 media tidak terdapat pertumbuhan koloni berwarna hijau metalik, melainkan berwarna merah muda keunguan. Selanjutnya yaitu identifikasi bakteri Escherichia coli. Dilakukan pada sampel yang menunjukkan adanya pertumbuhan koloni pada media EMBA dengan ciri berwarna hijau metalik dengan melakukan uji biokimia pada media SIM. Berdasarkan tabel yang sudah disajikan pada slide, sebanyak 9 sampel lawar babi merah memenuhi standar cemaran Escherichia coli pada makanan dan sebanyak 1 sampel lawar babi merah tidak memenuhi standar cemaran Escherichia coli pada makanan sesuai dengan Permenkes RI nomor 1096-Menkes-per-6-2011 tentang cemaran bakteri Escherichia coli pada makanan.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Tingginya ALT pada lawar babi merah dapat disebabkan karena kurangnya higienitas dan sanitasi baik dalam proses pengolahan maupun penyajian dari lawar babi merah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan hasil sebanyak 100% pedagang tidak mengolah daging babi sebagai bahan utama pembuatan lawar dengan cara dimasak dan menggunakan air yang belum dimasak pada proses pengolahan menjadi salah satu penyebab hasil angka lempeng total yang tinggi. Proses penanganan pangan tanpa dimasak memungkinkan hidup dan berkembangnya mikroorganisme patogen yang membahayakan keamanan pangan. Sebanyak 100% pedagang menggunakan tempat penyimpanan yang terbuka. Penyimpanan daging pada suhu ruang pada waktu tertentu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan aktivitas mikroba sehingga menurunkan kualitas dan daya simpan daging karena daging merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi dan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu sebanyak 100% pedagang tidak menggunakan sarung tangan dalam proses pengolahan dan penyajian lawar babi merah. Menurut Sari 2016 dalam Almasari dan Prasasti 2019, sarung tangan digunakan dengan tujuan untuk mencegah kuman yang terdapat pada tangan penjamah mencemari makanan pada saat proses pengolahan makanan. Terlebih lagi 100% pedagang tidak menggunakan air mengalir melainkan air yang ditampung untuk mencuci tangan. Air tersebut digunakan secara berulang-ulang tentunya akan menimbulkan kontaminasi ulang pada tangan yang sudah dicuci. Selanjutnya, sebanyak 20% pedagang menggunakan peralatan yang terbilang kotor. Sebanyak 80% pedagang menggunakan peralatan yang terbilang bersih. Walaupun alat yang digunakan sudah terlihat bersih, tetapi alat-alat tersebut dapat dengan mudah menjadi tempat mikroba untuk tumbuh karena sering digunakan dan tersentuh langsung oleh tangan, sehingga observasi dengan cara melihat keadaan langsung tidak dapat digunakan sebagai acuan yang erat untuk menentukan bersih atau kotornya peralatan yang digunakan. Syahrudin et al. 2014 menyatakan bahwa cemaran bahan pangan dapat terjadi karena adanya kontaminasi bakteri dari sarana dan prasarana yang digunakan kurang steril. Keadaan higien dan sanitasi yang menunjukkan hasil angka lempeng total tinggi pada lawar babi merah sesuai dengan pernyataan Kuntoro et al. 2012 mengenai aspek pelaksanaan sanitasi dan higien yang tidak sesuai seperti pada tempat produksi, peralatan, serta penanganan akan berhubungan dengan tingkat cemaran mikroba. Sebanyak 10% lawar babi merah memiliki nilai angka lempeng total di bawah 1 kali 10 pangkat 6 koloni per gram dan menunjukkan bahwa lawar babi merah yang memenuhi syarat menghasilkan proses pengolahan, penyimpanan, dan praktek sanitasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap keamanan pangan. Itu berdasarkan tabel 6, sebanyak 3 sampel terdapat pertumbuhan koloni dengan karakteristik berwarna hijau metalik dan sebanyak 7 sampel tidak terdapat koloni berwarna hijau metalik pada media EMBA, melainkan terdapat pertumbuhan koloni dengan warna merah muda sampai merah muda keunguan yang menandakan bakteri yang tumbuh adalah bakteri coliform. Didapatkan sebanyak 1 dari 10 sampel lawar babi merah positif terhadap bakteri Escherichia coli. Hal tersebut menunjukkan bahwa lawar babi merah yang dijual di Desa Dinas Ketewel dengan kode sampel J tidak layak untuk dikonsumsi karena terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Penelitian yang dilakukan tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al. 2019 pada lawar babi merah yang menyatakan bahwa 8 dari 12 sampel yang diteliti terkontaminasi oleh Escherichia coli. Escherichia coli dapat masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui konsumsi pangan yang tercemar, misalnya daging mentah, daging yang dimasak setengah matang, susu mentah, dan cemaran fekal pada air dan pangan. Kondisi bahan baku yang tanpa proses pemanasan serta keadaan higien dan sanitasi yang kurang baik dalam proses pengolahan dan penyajian juga dapat menjadi indikator pencemar makanan. Berdasarkan hasil observasi, 100% sampel lawar babi merah menggunakan daging babi yang tidak dimasak dan menggunakan air yang belum dimasak pada saat proses pengolahan. Hal ini disebanding dengan penelitian Purnama et al. 2017 yang menyatakan terdapat cemaran bakteri Escherichia coli pada makanan lawar yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena bahan baku lawar terbuat dari daging mentah yang rentan terkontaminasi bakteri jika tidak dilakukan proses pengolahan yang baik. Didapatkan hasil bahwa 100% pedagang tidak menggunakan air mengalir, melainkan air yang ditampung untuk mencuci tangan. Air tersebut digunakan secara berulang-ulang tentunya akan menimbulkan kontaminasi ulang pada tangan yang sudah dicuci. Perilaku pedagang yang 100% menggunakan air dengan kondisi ditampung serta menggunakan lap tangan yang digunakan secara berulang-ulang dapat dengan mudah menjadi tempat perpindahan bakteri. Terlebih lagi pedagang tidak menggunakan alat bantu seperti sendok atau penjepit dan sarung tangan dalam proses pengolahan dan penyajian lawar babi merah tersebut.
Adanya bakteri Escherichia coli pada makanan menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Sebagian besar dari Escherichia coli berada dalam saluran pencernaan, tetapi yang bersifat patogen menyebabkan diare pada manusia. Manusia juga dapat terinfeksi cacing pita dengan memakan daging sapi mentah atau setengah matang, Taenia saginata, atau babi, Taenia solium, dan Taenia asiatica. Selanjutnya ada bab 6 yaitu simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, angka lempeng total pada lawar babi merah yang dijual di desa dinas Ketewel yaitu tertinggi sebesar 2 kali 10 pangkat 7 per koloni per gram dan terendah yaitu sebesar 4,6 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. Yang kedua yaitu hasil identifikasi bakteri Escherichia coli pada lawar babi merah yang dijual di desa dinas Ketewel yaitu sebanyak 1 sampel atau 10% positif terkontaminasi Escherichia coli sehingga tidak memenuhi standar, dan 9 sampel atau 90% negatif Escherichia coli sehingga memenuhi standar pada Permenkes RI nomor 1096-Menkes-per-6-2011. Yang ketiga yaitu nilai angka lempeng total pada 10 sampel lawar babi merah yang dijual di desa dinas Ketewel didapatkan sebanyak 1 sampel atau 10% memenuhi standar dan 9 sampel atau 90% tidak memenuhi standar sesuai dengan standar pada SNI 7388 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama kepada pedagang agar lebih memperhatikan mengenai kebersihan atau higien dari peralatan masak yang digunakan, kebersihan tempat penjualan, proses pengolahan daging, penyimpanan, serta kondisi air pencuci tangan yang digunakan. Yang kedua yaitu kepada masyarakat atau konsumen sebaiknya segera atau langsung mengonsumsi lawar babi merah setelah selesai diolah dan disarankan untuk membeli lawar babi merah yang terjamin kebersihannya. Yang ketiga yaitu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variasi perlakuan terhadap sampel serta menggunakan parameter uji lainnya. Baik, sekian dari seminar karya tulis ilmiah ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.